That's why Malaysia semirip itu dari segi disiplinnya, on time public transportation-nya gitu ya. Hi everyone, welcome back to our channel and this is About Fast Ride. Alhamdulillahirabbil alamin. Everyone, thank you so much for clicking this video to stop by to watch us. And today I'm not alone. I have a complete team now again. Yay! I have the most beautiful one. Hai, I'm Tika. Hai, Thank you so Tika. much, Mister. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Mister. Wah, ada yang berubah nih dari Mistika ya kan? Apa yang berubah ya? Di pipi kanan, pipi kiri gitu kan. Di sebelah sini kayaknya apa? Ini adalah Nikolog. Nikolog. Di sini adalah Mipo. Mipo. Di sini ada Raksasa Rawat. Di Wih. sini Masih ya. Masih. Kamu tahu kan aku Ceras. lagi usaha. Betul. Jadi si Mikolog, kemudian dari si Mipop, Kok? Laksa Sarawak, ceras. Cocok. Lagi usaha ya. Lagi usaha, oke. Aku bercanda. Kita biarkan Mistika berusaha ya guys. Kita doakan yang terbaik untuk Mistika. Tapi yang diusahakan memberikan usaha yang sama nggak sih, Mistika? Iya dong. Kamu yang jawab sih. Ya karena aku melihat Menyaksikan ya. apa yang terjadi di Sarawak gitu loh. Aduh. Perhatian itu gitu. Kadang-kadang aku kayak jadi obat nyamuk untuk mereka berdua. Aku cuma mau kasih informasi aja. Apa? Teman-teman kan tahu kan bahwa Mistika lagi pursuing master's degree kan. Betul. Sebentar lagi Mistika akan graduate. Betul. Nah, silakan dilanjutkan perjuangannya Iya. tuh ya. Aduh, oke. Mungkin bisa datang dengan membawa buket bunga gitu kan. Boleh loh. Coba abang gimana? Coba kita lanjutkan ke jenjang berikutnya. Ya, kalau enggak, aku malu. Tapi kan kamu udah ngomong. Jangan Jangan ngomong. ngomong. Udah ngomong. Edit aja. Enggak mau. Nggak edit. Enggak mau. Oke, Mas Oyam. Assalamualaikum everyone. Aziz here again after a while. I really wish you at that moment you Benar. were there. So I have friends, you know. Aku nggak hanya menjadi seekor lalat So, atau nyamuk. you were abandoned. You were I abandoned. was abandoned Oh my at god. all so No. much gitu loh. Tidak. Aku menyaksikan mereka berdua under the umbrella. Ampun. And I was like, aduh. itu umbrella sengaja itu pilih umbrella yang kecil, yang hanya muat 2 orang. Nggak gitu. Tidak ada tempat untuk 3 orang, itu umbrella jadi memang sengaja. Everything is in purpose. No. Ya kan? Oh ya, aku udah ajak, ayo Mister, kita satu payung bertiga nggak apa-apa. Ya memang aku nggak bisa. Itu cuma retoris aja sebenarnya. But logically it is impossible. Iya. Mungkin Mr. Serasa di atas umbrellanya gitu kali begini gitu. Tabur bunga dari situ. Ayo nikah. Amin ya Allah. Oh, amin. Amin ya Allah. Kan? Sesuatu yang tidak sengaja itu biasanya datang dari hati. Aduh, udah. Oke everyone, nah hari ini Mistika dan Mr. Ajis kita akan bagi sedikit shock culture kita ketika kita ada di Sarawak, ada di Kuching saat itu, dan kita ingin juga bagikan kepada Mr. Ajis. Jadi ketika nanti Mr. Ajis ke sana Amin. di Sarawak 2.0, Bener. Aku mau Tahu banget. apa yang pengen banget aku cobain? Umai. Karena tuh ternyata di kampung ayah aku tuh ada makanan yang sama. Naniura namanya. Oh, banyak ya Naniura ternyata ya. ya. Ikan mentah juga. Ikan mentah juga, kemudian ditabur dengan jeruk nipis dan bawang-bawangan. Iya, gitu. benar. Oh tapi ini bukan jeruk nipis, namanya kasturi limau. Kasturi. Jadi yang lebih kecil. Oh jeruk gitu nipisnya. ya. Nah itu tuh dibilangnya matang secara chemical gitu. Iya. Oh. Iya, gitu. Gitu. Nah aku juga penasaran tuh kalau umai ini bagaimana rasanya. Bener. Aku kan karena memang pencinta sushi kan. Kemarin waktu di Jepang juga, makan sushi banyak sekali gitu. Jadi pengen nyobain. Jadi tapi bener ada Sarawak 2.0 ya bener. Asik. Kenapa dia bahagia? Aku kan kangen Mikolo. Oh. Mipo. Mungkin kangen dengan tempat-tempat yang pernah mereka lalui gitu loh, Mister. Kangen Itu ya. payungan ya. Kangen payungan. Oke, nah kita ingin memberitahukan kepada teman-teman semua bahwa kita datang di Sarawak itu ke Kuching itu tanggal 25 Juni nih, hari Rabu saat itu. Dan kebetulan I do believe karena mungkin banyak banget yang ingin ke Sarawak saat itu, jadi penerbangannya kita agak delay ya, agak Mister delay ya. karena kita pilih penerbangan yang malam seperti itu. Jadi delay sehingga akhirnya paginya boleh lanjut Benar. ke
Kucing dari KL. Nah, kita merasa perjalanannya itu sangat lama banget dan kita merasa Mistika, perjalanan lama ini mungkinkah akan membuahkan sesuatu yang indah gitu pada akhirnya gitu kan, kita selalu berpikir positif seperti itu. Nah, awalnya kita datang ke Kucing itu kita benar-benar zero knowledge about that place, right? Three of us got no knowledge at all about Kucing. Yang ada di benak kita, Kucing itu adalah hijau semuanya. Mohon maaf ya teman-teman, itulah perspektif kita awal seperti itu. Hijau semuanya, terus sungai-sungai. Benar. Pokoknya lebih kayak pedesaan ya, Mister ya. Village gitu. Kemudian naik-naik sungai, naik-naik kapal perahu untuk tempat satu ke tempat yang lain seperti itu. Atau mungkin kita akan membelah bukit perjalanannya. Nah, turns out ternyata Mister, kita datang ke sana itu Mister Ajis, awal masuk bandar udaranya aja itu sudah sangat terpana, terkaget dan surprise banget dengan bandara udara yang ada di Sarawak, di Kucing seperti itu, Mister. Ya, jadi bandara udaranya tuh besar banget. Dan aksesnya juga cukup mudah ya, Mister, untuk kendaraan, untuk taksi, kendaraan umum gitu. Jadi kita bisa dapat mudah banget saat itu untuk dapat Grab saat itu. Jadi ini pertama kali kita ke suatu tempat di Malaysia di mana kita tidak ada yang menjemput. Iya. Biasanya kita ada yang akan menjemput gitu kan. Betul. Ini kemarin kita benar-benar kita bismillah aja. Insya Allah kita bisa ya. Betul. Tidak ada kenalan sama sekali. Betul. Karena itu pertama kali datang ke Kucing, datang ke Sarawak. Jadi ayo kita get lost aja. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga semua dipermudah seperti itu. Jadi, di tengah-tengah kehijauan yang kita bayangkan seperti itu. Ternyata datang ke sana, bandar udaranya itu salah satu menurut aku yang terbesar di Malaysia, Mister. I've been in Senai, we've been in Penang, we've been in Terengganu as well. Jadi lebih besar yang ada di modern banget menurut aku. Itu hampir kayak Terminal 3. Terminal 3 Soekarno-Hatta itu semua kaca. Semua kaca di depannya seperti itu, Mister. Jadi kita dimudahkan sekali untuk mendapatkan tadi Gokar Grab. Kita mendapatkan Grab. Jadi itu kita langsung order secara online, tiba-tiba ada yang ngejemput Grabnya itu, dan nggak lama ya, Mister ya. Dan langsung normal aja dan habis itu langsung antar kita ke hotel. Dan selama perjalanan, wow, ternyata ini kota ya, gitu kan. Ada beberapa banyak jalan layangnya, Mister. Banyak jalan layangnya gitu. Ada jalan di atas, ada jalan di bawah gitu. Walaupun memang buildingnya nggak sebanyak yang ada di KL, tapi mereka memiliki building-building yang tinggi juga gitu. Dan kotanya tertata ya, Mister ya. Tertata dan baik. Itu salah satu agenda utama yang datang ke sana adalah ingin melihat apakah value tentang kebersihan juga itu diaplikasikan di seluruh Malaysia. I mean like apakah hanya di bandar besar aja, atau mungkin ketika sudah datang ke Borneo itu beda value-nya, beda disiplin orangnya. Ternyata satu Malaysia memang sama. Betul. Tentang tidak ada klaksonnya, ketika lampu merah mereka harus benar-benar berhenti gitu, ketika misalnya pejalan kaki itu benar-benar dihormati juga, dan tidak ada orang yang membuang sampah sembarangan, tidak ada tukang parkir, Mister, dan semuanya happy di dalam box-box, di dalam line-line mereka sendiri ketika mereka parkir motor dan mobil mereka. Benar sekali. Dan yang surprise-nya, karena memang kita ke Kucing mau liburan, kita pilih hotel yang kebetulan memang dekat ke fasilitas-fasilitas umum, dan hiburannya adalah kita dapatkan free. Free di sini apa? Kalau misalnya kita mau ke taman-taman masih gratis. Betul. Nah, itu bayar-bayar. Kita mau lihat percuma. Waterfront loh, terkenal banget kan. Tahu kan waterfront yang ada di baju yang dari Abang Ceras? Balik ke situ lagi. Jadi yang di sampingnya ada gedung parlemen itu? Iya, betul. Yang ada gedung representatif house-nya gitu. Iya, betul. Allahu Akbar, itu bisa lihat sunset juga, Mister. Allah, di sungai itu bisa lihat sunset. Kita naik perahu tradisional, Mister. Kalian tahu nggak, kemarin ketika aku naik pesawat ke Jepang, Tokyo, itu kan pulang pergi direct flight kan. Itu tuh lewat atas Sarawak kan, Mister. Itu tuh rezeki banget itu yang ngelihat
aku kurang yakin sih itu. Tapi itu Sarawak. Mungkin itu bukan kucing ya. Jadi ada sungai-sungai, kemudian hutan-hutan, dan sungai-sungainya itu sungai-sungai yang besar gitu. Sekali. Dan ada pegunungan yang juga berbaris gitu ya. Betul. Itu tuh kayak ngelihat betul ya gitu. Itu betul. kayak ngelihat dari atas, wow, it's not only kucing that you can find, that you can experience in Sarawak gitu. Jadi, tapi ternyata hutan-hutannya pun termaintain, preserved forest gitu ya, hutan lindung gitu. Alamnya juga menyenangkan gitu. Betul. Dan apa namanya yang paling penting sih itu sih, aku yakin di sana satuannya juga pasti masih banyak terlindungi. Masih banget. Ya. Ini terbukti ya ada Semenggoh ya Mister ya yang kita datangi. Jadi di Semenggoh ini adalah kayak tempat melestarikan orang hutan, di mana mereka tuh kayak dirawat itu di alam bebas. Kalau misalnya mereka masih membutuhkan manusia, mereka akan turun ke bawah. Tapi kalau misalnya mereka udah totally wild ya kita bilangnya, itu mereka tidak akan ke bawah lagi. Mereka udah mencari makanan secara mandiri. Betul. Kalau kita bisa di Indonesia ingin melihat orang hutan, itu kita datang ke mana? Ke zoo, ke kebun binatang. Mereka diberi makan, kita bisa melihat seperti itu. Itu di dalam zoo. Gitu. Tapi di sana kita bisa melihat orang hutan diberi makan itu di wildlife, Mister. Benar-benar di jungle. Kita harus masuk ke jungle-nya sekitar 15 menit atau 20 menit masuk ke dalam jungle gitu. Dan kita bisa melihat di situ orang hutannya turun. Alhamdulillah saat itu kita bisa melihat 5 ekor orang hutan yang diberi makan bergantian seperti itu, dan I think like they can have it, they can do it gitu tanpa mengganggu rumah orang hutan, tanpa mengganggu orang hutannya sendiri gitu. Jadi mereka melestarikannya benar-benar secara alami, semula jadi kalau orang Malaysia bilang. Itu luar biasa banget. Kalau dilihatnya tuh Sarawak itu cukup luas, ya maksudnya kita untuk ke kotanya kita ada Kuching. Kemudian kalau makin ke atas kita mungkin ada yang namanya Semenggoh yang tadi yang tempatnya benar-benar kayak hutan lindung. Mungkin juga ada destinasi pantainya. Jadi lengkap kan, ada pegunungan, ada kota, ada pantai. Wah, kayaknya kemarin tuh kurang ya waktunya. Iya, berarti harus lagi dong ya. And talking about Sarawakian food, eksotis menurut aku, Mister. Sabar ya, Mister. Aku bawa kamu kata Mister. Jujur, sampai saat ini aku tuh masih merindukan. Belum pernah loh rasanya seperti ini sebenarnya. Iyalah, yang temennya beda. Ya pastilah, nggak bisa lupa. Payungannya juga beda. Iya, yang payung beda. Enggak. Bukan masalah payungnya. Iya, orangnya. Bukan masalah payungnya. Ya iyalah bukan masalah payungnya. Orang-orangnya masalah payungnya. Makanannya loh, Mister. Ya, itu tuh istilahnya tipe aku banget loh. Mie kolok. Iya. Kita bertiga kan suka mie banget. Allah Akbar. And you know Sarawak is the house of noodle. Yeah, they got a lot of meat. Mie-nya itu dari bentuknya berbeda-beda, Mister. Bentuk pipi kecil, lebar, tebal gitu. Warnanya kuning, merah, hijau juga ada gitu loh. Jadi house of noodle. Jadi all the noodle lover you should really visit Sarawak gitu. Itu yang aku rindu. Dan aku kira mirip mie Indonesia. Di situ tuh mana mie? Beda, Mister. Beda banget gitu. Karena kita mungkin mainnya pakai ayam. Mereka mie-nya tuh mainnya pakai sapi. Sapi. Ya, sapi jadi daging gitu. Jadi rasanya tuh lebih tebel, lebih kuat gitu. Dan kan speaking of noodle kan memang lahirnya kan dari dataran Cina, Tiongkok kan gitu. Dan para pedagang, pendatang yang menuju ke Nusantara bagian selatan Laut Cina Selatan, Nusantara itu kan pasti mendaratnya terlebih dahulu ke Kalimantan, ke Borneo. Jadi memang itu tuh kalau aku bayangin ya bersatu padu semua cita rasa Nusantara, Chinese gitu, semuanya jadi kaya di situ tuh. Kemudian barulah ke dataran di Semenanjung. Gitu. Dan harganya pun sangat affordable, Mister. Ini itu sekitar 6 ringgit, 10 ringgit, 11 ringgit. 6 ringgit itu berapa ya? Hah? 6 ringgit itu berapa ya? 24 ribuan. 18.000 sampai 24.000. Satu porsi mie pakai daging, Mister. Sabar ya, Mister. Nanti ya. Tunggu, ada lagi culture shock. Oke, apa? Culture shock kita tuh selama di Kuching ini masih mengenai makanan. Bayangin sarapan di kedai itu dia mulai bukanya pukul 5.30. 5.30 dan kita ke sana pukul 12. Betul. Itu sudah habis.
Itu viral banget Betul, mie koloknya. betul. 5,5 udah buka Betul. kedai. Wow, Ternyata memang keren sudah banget. harus datang ke situ kalau memang mau tuh kan harus benar-benar berlomba atau compete with other people who want to Oke. have also. Jadi tadi udah soal kotanya, Betul. soal makanannya, kemudian fasilitas hiburannya udah free. Ada lagi yang bikin kita takjub. Apa? Oh my God, Sarawakian, you're so lucky. Tahu nggak pendidikan di sana gratis? Itu Mister? paling penting, Mister. Aku kaget loh. Bayangin, jadi kalau sebagai Sarawakian itu kalau misalnya kamu bersekolah itu kamu bisa dapat uang saku. Coba. Bisa dapat tablet, bisa dapat beasiswa Ya. for free, Mister. So you just Dari learn. pemerintahnya, Keren kamu cuma banget. datang ke sekolah aja, gitu. Karena memang Sarawak itu adalah saat ini negeri terkaya yang ada di Malaysia. Awalnya 3 termiskin. Dulunya starting for 3 termiskin di Malaysia, and now mereka menjadi yang terkaya di Malaysia. Keren banget. Luar sih, biasa ya mereka Allah. menggunakan potensi alam Benar. yang ada dan itu kembalikan masyarakat. lagi ke masyarakatnya. Dan kotanya terus berkembang karena Betul. update terbaru yang kita dapat ya akan ada dibangun bandara baru. Bandar internasional baru, rumah sakit baru, Nah, Cucok rumah sakit. Kemudian perpustakaannya, they love building museums, they love building libraries, Mister. Oh my God, your face tells everything. Aduh guys. Oke, kita akan ke Sarawak Part 2. Kamu sih sibuk pakai acara ada Gimana? konser. Kompetisi. Jadi kompetisi sih dia. Jadi also once in a lifetime opportunities. Jadi dia tidak bisa tinggalkan. Buat teman-teman masih bertanya, kenapa Ajis nggak ikut? Kenapa? Karena Ajis harus ada choir competition internationally di Japan gitu. And it's also like the opportunity that will never come, knock his door twice. So that's why he should come. He should join the competition. How about next time? Next trip to Sarawak? Have you think about it? Tolong sponsor, boleh hubungi Mr. Sastra. Wow, nggak usah seperti itu. You know what? Ya, Alhamdulillah kita datang saat kita Benar. pulang kembali ke Jakarta saat itu sudah ada beberapa yang menghubungi Mister. Ada radio juga yang menghubungi kita, gitu. Ada beberapa university juga yang minta kita untuk datang ke sana. Kemudian ada sekolah-sekolah juga yang sudah dihubungi oleh Kak Zu. Oh my God, terima kasih. Ternyata Kak Zu itu mantan pensyarah. Lecturer seperti itu. Jadi belum menghubungi Sastra. Ais sudah hubungi beberapa sekolah yang boleh dilawat sama Sastra dengan Senang teman. sekali. Makanan Bung, ada nggak makanan lagi? Allah Akbar, talking about makanan ya, selain Mie kolok, mie pok. tentang mie, ada ikan, mereka punya ikan yang banyak. Kayak Klabi Sarawaknya, Mister. kayak Allahu Akbar. Ada lagi Mister. Nasi aruk. Nasi aruk. Keren banget. Tahu nasi aruk? Enak banget. Ya enggak, karena dia belum pernah ke sana. Kasian banget sih muka teman aku ini. Aku nggak tahu kenapa aku diajak di sini ya. Apakah aku dibuat ingin? Ya, itu intinya. Aku bisa bulan Januari tahun depan awal. Langsung harus. Nggak sadar lagi direkam ya. Jadi sudah tahu kan bulan apa kita akan datang ke Sarawak. Boleh. Langsung DM banyak, pusing saya. Nah, itu beberapa yang kita ingin share kepada Mr. Ajis juga. Seperti Mistika bilang tadi, bahwasanya pendidikan sangat diutamakan. They love building libraries. Untuk membership for lifetime, it cost only RM1 Malaysia. For one lifetime membership seperti itu. Oke, jadi tadi udah pendidikan gratis. Ada lagi. Aku Apa? benar-benar terkejut ya. Kita tuh naik yang namanya bus hidrogen. Allahu Akbar. Dan gratis. Oh, Jadi, keren banget. Saat ini tuh pemerintah Sarawak benar-benar sedang menggalakkan visit Sarawak seperti itu. Jadi tidak hanya mengajak orang, tapi memberikan fasilitas-fasilitas kemudahan kepada para pelancong seperti kita. Kita datang ke Sarawak, kita nggak punya mobil, kita nggak punya teman yang bisa kita pinjamin mobil tiap gitu, hari tiap gitu, hari standby gitu kan nggak bisa gitu. Mereka menyediakan bus, macam-macam bus, Mister, macam-macam bus dan destinasi dengan zero price atau which is free atau gratis gitu. Jadi kamu tinggal cari kamu mau kemana, naik bus ini.
Kamu mau kemana? Naik bus itu. Seperti itu. Semua very on time. Itu yang paling penting. Kamu bisa dapat ini di bus ini kalau mau ke semua jam 6 pagi. Jam 6 pagi dia mulai jalan. Tepat di jam 6 pagi aku tuh ya Allah benar-benar luar biasa gitu loh. Cara mereka untuk membangun daerah mereka. Kemudian seperti aku bilang tadi bahwasanya saat ini Sarawak juga membangun daerah Sarawak itu sebagai tujuan atau destinasi rumah sakit atau healthcare buat orang-orang di sekitar Kalimantan. Mereka targetnya orang Indonesia, Mister. Karena kenapa? Orang-orang Kalimantan itu untuk datang ke Jakarta jauh, mahal. Jadi mereka menawarkan diri datang aja ke Sarawak. Fasilitas lebih bagus, hasil lebih baik dengan harga yang lebih murah seperti itu. Akomodasinya juga. Ya, kepikiran ternyata oleh mereka. Jadi banyak banget kita bertemu dengan orang-orang yang dari Indonesia ya, khususnya Kalimantan, satu plane gitu. Betul. Kan. Apalagi Mister waktu kita dari Jakarta, bukan hanya dari Kalimantan, satu pesawat itu ada orang Jakarta, ada orang Kalimantan. Awalnya kita heran, kok banyak ibu-ibu pakai kursi roda, nenek-nenek pakai kursi roda, kok mau ke Kucing, ngapain ke Kucing? Ternyata sampai di Kucing baru kita tahu mereka datang untuk berobat. Iya. Dan Mister waktu itu kita yang ke salah satu cake yang viral di Sarawak, cake Mita. Kamu tahu yang parkir mobilnya adalah orang-orang Indonesia, orang-orang Pontianak. Jadi karena dekat Mister, satu lane mereka bisa ke Kucing, mereka bisa ke Brunei sekali jalan. Wow, serunya. Apa harapan kamu? Banyak teman-teman yang Sastra harus ajak Ajis next. Sarawak 2.0. What are your expectations after you listen from our story, explanation, descriptions about our trip to Sarawak? Apa harapan kamu? What I expect every time I went to certain country is kemudahan yang dirasakan gitu ya. Ketika kita menjadi seorang wisatawan atau visitor gitu ya, pasti yang dirasakan adalah kemudahan dalam bertransportasi. Exactly. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dijaminnya keamanan dan keselamatan oleh government di sana gitu ya sebagai warga negara asing. Yang ketiga adalah akses kepada makanan halal. Akses kepada makanan halal dan juga lezat gitu. Jadi itu tuh kemarin aku boleh cerita sedikit ke Jepang ya. Jadi ketika ke Jepang itu hidupku tuh sangat dipermudah dengan sistem transportasi. Jadi ada yang bilang if you master the railing in Tokyo, your life will be easier in every single thing gitu, semua hal gitu. Dan itu tuh jelimet banget Mister ininya tuh apa namanya complicated sekali gitu. Dan kita tuh benar-benar harus bisa baca di Google semuanya, Google Maps. Nah ada seseorang yang kirim ke aku, teman dari Malaysia gitu loh. Ada orang yang Mister jauh-jauh kok ke Jepang ketemu orang Malaysia juga. Maksudnya you dibantu orang Malaysia juga. Dan Makcik siapa? banyak banget sih yang mengucapkan pasti ada anak perempuan yang mengucapkan tahniah ini adalah gini, ada seseorang yang memberikan pernyataan atau nasihat Mr. Aziz, betapa beruntungnya Mr. Aziz bisa datang ke Jepang karena jadinya Mr. Aziz bisa melihat akar dari kemajuan yang Malaysia sekarang sedang alami. Itulah kenapa Tun M mencanangkan dasar pandang ke timur. Itu di situ aku langsung merinding, itu aku langsung gitu. That's why aku ngomong sama teman-teman aku, that's why Malaysia semirip itu dari segi disiplinnya, on time public transportation-nya gitu ya. Kemudian di jalan rayanya pun orang-orang tidak ingin terus majunya. Exactly. This is the reason. Itulah kenapa waktu itu Tun M mencanangkan sebuah slogan gitu ya, dasar pandang ke timur. Itulah negeri Jepang sebenarnya. Di saat semua orang saat itu berkiblat di negeri barat. Tun M itu luar biasa memang pemikirannya, kayak bisa membaca gitu loh, bahwasanya Jepang ini suatu saat akan menjadi raksasa dunia gitu. Yang mungkin saat itu belum terlalu raksasa. Kita sangat kiblat ke Rusia, Inggris, Prancis, USA gitu kan. Tapi Tun M bilang enggak, pandang ke timur. Dan sekarang lihatlah bagaimana luar biasa. Dulu kan tahun 1940-an kan memang dunia barat sedang goyah ya, karena ada perang dunia kedua waktu itu kan.
Lalu Jepang ingin mengekspansi lah wilayah kekuasaannya sampai ke Asia Tenggara. Salah satunya ke Malaysia. Tapi lagi-lagi koreksi kalau saya salah ya teman-teman ya. Tunem tetap mencanangkan itu karena melihat ada value gitu loh di diri orang-orang Jepang ini. Betul. Saya juga tidak tahu pasti apakah Malaysia juga salah satu negara yang menjadi target ekspansinya atau tidak gitu. Tapi pasti ada alasan kenapa Tunem meyakini bahwa dasar pandang ke timur ini harus menjadi satu hal yang dijadikan pedoman dalam pembangunan infrastruktur, fasilitas pendidikan dan hal-hal lainnya gitu. Dan itu benar-benar kelihatan gitu. Jadi aku ke Jepang tuh nggak terlalu shock, Mister, to be honest, karena berbalik lagi ke kiblat dasar pandang ke timur itu gitu loh. Because you've been to Malaysia. So Exactly. Jadi itu orang itu, aduh boleh nggak sih aku baca DM-nya? Boleh baca. Boleh. Oh. I hope now you understand why Malaysia's ex-PM Tun Mahathir Mohamad envisioned dasar pandang ke timur, namely towards Japan. Once upon a time that became the catalyst to pemercepat gitu kan ya, for what you can see of Malaysia. Today, Japan is so much more advanced and sophisticated in national developments that I really hope Mr. Sastra and you could discuss this further than making Malaysia as your utmost reference every time when talking about how Indonesia could inch further towards a successful country. Sometimes we have to look at the moon, not the stars, since the moon is the one giving the stars its shine. Indah sekali bahasanya. Gitu. Jadi memang rezeki banget bisa datang ke Malaysia, ke Jepang gitu ya, dan langsung dapat DM ini gitu loh. Jadi kayak ngelihatnya, oh iya, kenapa aku nggak Allahu Akbar. Shock gitu ya, nggak itu. Karena I've been experience that exactly the same thing gitu, bahkan lebih enhanced gitu ya, yaitu di Malaysia, Mister. Gitu. Jadi mendengar tadi Mistika cerita bahwa di sana ternyata jalannya juga bagus-bagus gitu. Ini membuktikan bahwa sekuat apapun budaya di masing-masing wilayah di Malaysia, kalau tidak ada hukum yang kuat, tidak akan merata pembangunan itu gitu loh. Tidak akan terjamin pembangunan itu secara merata, sehingga budaya di seluruh Malaysia itu bisa bisa rata kan, diaplikasikan sama exactly, bisa menanjung dan exactly, itu semua karena hukum yang merata. Jadi udah nggak ada lagi, melalui video ini justru saya me myself personally jadi tercerahkan bahwa Kuching is not any longer about forest, reserve forest, tapi what you can see in Semenanjung is something that you can see also in Sarawak, in Kuching specifically gitu. Borneo. Itu adalah bukti bahwa sebesar apapun jarak samudra membentang di antara kedua belah wilayah ini, pembangunan dan kualitas sumber daya manusia tetap bisa terjamin. Alhamdulillah gitu. Pemimpin-pemimpinnya juga sangat ingin atau memiliki vision untuk membangun negeri mereka masing-masing juga, Mister, fokus ke situ. Gitu luar biasa banget. Wow, dan kita sangat berharap semoga diperlancar kita untuk membuat rancangan-rancangan untuk keliling tempat-tempat baru di tempat Malaysia dan ingin membawa value-value baik ini kepada viewer kami ada di Indonesia untuk menjadikan ini sebagai acuan kami, memperkaya pandangan kami sehingga kita bisa share dan tularkan ke anak-anak murid kamu dan orang-orang di sekitar kami nanti. Seperti itu, dan berharap 2.0 bisa kita realisasikan. Mungkin tempat yang lain, Sabah. Iya, sebutin Sabah. lagi yang Kota Kinabalu. Iya, Kota Kinabalu, Sabah. I'm coming. Kalau Kelantan tuh nanti tahun 2026. Asik. Karena udah jadi tuh kereta apinya. Ya. Kereta api tuh really kita tunggu banget untuk bisa membawa kami ke Kelantan. Allah Akbar, kita ingin ke Kedah juga, Perlis, ya Allah, belum tuh Kedah, Sabah pastinya juga ya. Banyak ya. Insya Allah. Labuan juga belum. Ya, Labuan tuh adanya di Pulau Kalimantan. Iya. Sama statusnya sama dengan Putrajaya dan Kuala Lumpur. Betul. Wilayah persekutuan. Wow everyone, itu beberapa shock culture dari kami, dan semoga ini juga bisa memberikan sebuah informasi buat teman-teman semua dan memberikan kabar betapa bahwa kagumnya kami tentang negara kalian. Kalian harus sangat beruntung menjadi warga negara Malaysia karena kami datang ke Malaysia belajar banyak hal, dan semoga
kalian juga merasakan yang sama dan bersyukur bahwasanya kalian ada di negara itu, yaitu negara Malaysia, dan tetap support apapun yang ada terjadi di Malaysia. Okay everyone, that's all from us. Hopefully that you find this video good. If you find this video good, don't forget to thumbs up. If you're new to this channel, don't forget to subscribe. And support us from us in Indonesia. Malaysia boleh, Sarawak boleh, Kuching boleh, Indonesia bisa. Bye everyone.